Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk saudaraku semua. Oke, pastikan Anda sudah subscribe karena dengan subscribe Anda saya lebih semangat untuk berbagi tips tentang bagaimana caranya sembuh dari asam lambung atau GERD yang mungkin sudah lama Anda derita, dan mudah-mudahan saya doakan Anda semua juga sehat, cepat sembuh total normal seperti sedia kala. Oke, saudaraku, ini saya membahas masalah makanan ya. Jadi makanan di dunia asam lambung ini memang sangat kontroversi lah istilahnya. Jadi memang ada yang bilang, oh ini cocok, ini tidak, ini bagus, ini tidak, oh ini sudah, makan ini sudah tidak apa-apa, makan yang ini masih belum bisa. Nah, ini akan saya jelaskan. Sekali lagi saudaraku, saya ingatkan, jangan pernah dicepet-cepetin video ini, jangan pernah di skip-skip, pahami ilmunya, pahami apa yang saya sampaikan. Semakin Anda mengerti tentang penyakit ini, Anda akan semakin cepat sembuh. Oke saudaraku, saya berbagi pengalaman karena dulu saya juga cukup lama menderita asam lambung dan itu sangat luar biasa, rasanya sangat menyiksa. Jadi untuk makanan yang paling baik ini saya urutkan saudaraku ya, dari yang memang dari awal-awal itu sakit, masih sensasinya masih sangat luar biasa, pedihnya masih, muntah-muntahnya masih, meriangnya masih, eh, kembungnya, begahnya yang parah itu masih, leher ini panasnya masih neman. Jadi ini saya berbagi tips apa-apa saja yang perlu Anda ketahui tentang makanan. Karena makanan itu memang setiap hari kontak langsung dengan lambung. Tidak ada makanan, maka kita pun tidak akan berdaya apa-apa. Jadi makanan yang paling bagus untuk lambung adalah yang kira-kira nyaman. Nah, dibuat simpel saja, tidak usah, oh ini tidak boleh, ini boleh, tidak. Jangan berpikir seperti itu. Nanti Anda akan berpikir, oh semua makanan itu Anda terlalu milih-milih, dan alhasil Anda semakin kurus karena kekurangan nutrisi. Nah, ini saudaraku ya. Jadi saya dulu ketika masih baru sudah tahu ilmunya ya saudaraku ya, saya mulai penerapan sesuatu ilmu ini yang memang membuat saya bisa sembuh. Jadi untuk makanan, saya dulu ngemil, selain makan nasi juga sama lauknya itu yang kira-kira tidak membuat perut tambah tidak enak. Nah, ini biasanya yang nyaman, ini di bagian yang nyaman untuk lambung, pertama yang direbus. Bisa ngemilnya bisa singkong rebus, yang terus cenil bisa, terus mantang rebus, wortel rebus, kentang rebus. Ini nyaman di lambung. Nah, terus kapan mengonsumsi ini? Nah, ini perlu diketahui. Perhatikan saudaraku ya. Anda mengonsumsi yang kira-kira memang enak, nyaman untuk di lambung ini ketika Anda sedang kambuh. Jadi ketika memang saya bilang tadi sakitnya itu masih terlalu berasa. Nah, jadi makanan itu faktor utama biasanya yang membuat asam lambung naik selain pikiran saudaraku ya. Tapi untuk pertama-pertama yang memang membuat kita memang selalu nggak nyaman, selalu bekas segala macam itu ya biasanya setelah terisi makanan. Kalau tidak diisi perutnya sakit, diisi pun ya sakit. Memang serba salah, tapi tetap harus makan, harus diisi. Mau dia mau keluar lagi, mau tidak, mau begah, mau pedih, makan. Jangan sampai malas makan. Kalau sudah malas makan ya nutrisi di badan tidak ada. Nanti diimpus. Ujung-ujungnya rumah sakit. Nah, terus saudaraku, makanan ini yang istilahnya memang agak enak di lambung, selainnya saya bilang tadi, ini kalau untuk minuman misal bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali itu air dugan. Bisa. Air dugan itu memang baik untuk membantu pencernaan dan untuk nutrisi di tubuh itu juga bagus. Saya dulu juga habis banyak itu dugan itu. Kelapa muda, nah bahasanya kelapa muda kalau nanti dugan nggak maksud. Terus makanan yang kira-kira memang tidak enak. Nah, ini banyak sekali yang tidak enak di lambung. Bukan berarti makanan itu tidak enak di lambung terus jahat untuk lambung. Tidak, semua makanan yang memang kira-kira bernutrisi itu baik. Cuman baiknya itu untuk lambung yang mana?
Nah, untuk lambung normal apa untuk lambung yang memang lagi sakit? Jika Anda memakan makanan yang memang mungkin dapat info dari internet apa dari kawan atau dari YouTube, oh makanan ini baik untuk lambung. Perhatikan dulu lambung yang mana. Kalau lambung lagi sakit, dikira-kira makanan itu makanan apa? Jadi banyak yang bilang cocok-cocokan saudaraku ya makanan itu. Ya karena apa? Cocok-cocokan ini bukan berarti eh, jangan dilihat dari makanannya, karena dilihat dari kondisi lambungnya. Setiap lambung dengan kondisi berbeda, maka dengan sebuah makanan yang sama, itu pun responnya tetap berbeda. Karena apa? Memang keadaan lambungnya berbeda. Pahami keadaan lambung Anda sendiri. Makanan apa yang memang bagus untuk lambung Anda. Jadi misalnya nanti di kolom komentar atau sharing kepada sesama penderita GERD, oh saya makan kerupuk sudah nggak apa-apa, wah saya makan nanas sudah nggak apa-apa. Terus Anda coba-coba, Anda tidak tahu posisi lambung Anda itu seperti apa. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau memang penasaran betul tadi, nyicip sedikit saja. Nah, dikira-kira kalau sudah nggak enak, nggak ada, misalnya kira sudah nggak ada sensasi, oh sudah mulai agak enakan makan sesuatu yang dipantang tadi, nggak apa-apa. Besok agak lebih banyak nggak apa-apa. Tapi kalau belum ya jangan. Jadi pahami dulu kondisi lambung Anda sendiri. Nah, maunya lambung Anda itu bagaimana dengan cara menonton, mendengarkan dengan baik video seperti ini. Jangan lagi di-skip-skip, dicepet-cepetin, jangan. Nanti Anda tidak paham. Nah, ini saya jelaskan dulu makanan yang memang di lambung itu rasanya memang sensasinya agak berlebihan ya saudaraku. Biasanya ini yang pedas. Nah, jadi bisa cabai, bisa selada sama lada beda ya, lada merica, nah sama merica. Terus yang terlalu asin, ikan asin, apa yang terlalu gurih, kita beli ciki-ciki yang ada di toko-toko apa minimarket, apa yang di warung, itu yang terlalu gurih, terlalu asin, itu pun tidak enak di perut. Terus kopi, ini sudah pasti kopi. Banyak juga yang gara-gara kopi ini salah pola hidupnya, ngopi, telat-telat makan, akhirnya asam lambung banyak yang seperti itu, termasuk saya. Terus coklat. Coklat ini tidak enak di lambung. Ini kalau Anda makan coklat, misalnya walaupun sudah agak-agak sembuh ya, nanti biasanya panasnya ini terasa betul. Seperti katupnya ini mengendor. Memang coklat ini juga banyak yang bilang memang mengendorkan katup esofagus. Jadi cairan itu bisa tahu naik kalau makan coklat. Terus yang berminyak. Nah, berminyak ini bisa santan, sayur yang mengandung santan, apalagi yang kental santannya itu biasanya langsung, responnya langsung tidak enak. Terus gorengan, pokoknya sesuatu yang mengandung minyak yang kira-kira minyaknya agak banyak itu memang nggak enak di lambung. Kalau mau coba-coba misalnya sudah agak enakan, mau nyoba-coba gorengan, penasaran misalnya nggak ketahan lagi, wah pengen makan gorengan, diperas pakai tisu bisa kan ada tisu yang khusus untuk meras gorengan itu ada, jadi bisa dicoba tapi jangan banyak-banyak dulu. Nah, kemudian yang dingin seperti es, apalagi es coklat, aduh ini udah nggak enak betul di perut. Terus yang panas, yang panas ya saudaraku, bukan air hangat. Air putih pun kalau dia agak panas itu membuat perut kita begah tambahan. Jadi seperti luka. Luka kalau kita kompres pakai air hangat, itu kan lukanya agak apa kalau bahasa Jawa itu blotong. Jadi agak malah kayak basah begitu, pokoknya nggak kering lah dia. Jadi kelihatan tambah mekar-mekar. Seperti itulah. Lambung pun seperti itu. Jadi ada yang bilang oh kalau naik asam lambung lagi naik minum air hangat. Ya betul, minum air hangat. Tapi hangatnya ya bagaimana? Nah ini perlu dipahami. Minum air hangat itu yang kira-kira kalau kita minum itu tidak kita tiup lagi. Dia posisi hangat, tapi kalau kita minum tidak kita tiup lagi sudah enak kita minum. Seperti itulah kira-kira. Jadi bukannya masih agak panas kita tiup terus kita minum itu nggak enak di perut. Coba saja kalau percaya, saya dulu seperti itu. Nah, setelah ini biasanya juga yang bersoda.
seperti minuman yang bersoda, apa ya, ya kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola, itu masih nggak enak di perut, itu cepat naik karena dia mengandung kayak udara lah, kayak gas. Nah, ya mengandung gas ya. Setelah itu memang mengandung gas. Yang mengandung gas ini biasanya nangka. Nah, sayur nangka, terus ya nangka juga, nangka matang juga itu mengandung gas. Durian, ini tidak enak di perut. Terus nanas. Nah, nanas ini juga memang pedih, pedih sekali di perut, tidak enak. Terus jengkol, petai, ini membuat perut kita tambah begah karena dia mengandung gas selain minuman bersoda. Terus minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini juga sangat berpengaruh sekali. Jadi mungkin bagi saudaraku yang sering mengonsumsi minuman alkohol, berhenti dulu. Jadi lebih baik seperti video saya sebelumnya, pahami diri Anda sendiri dulu. Nah, jadi jangan sampai gara-gara keteledoran kita, terus kita bisa kambuh lagi, itu kalau bisa jangan sampai. Karena kalau sudah mulai agak sembuh, terus kumat, agak sembuh, terus kumat lagi, itu memang sudah menuju mau kesembuh total. Harus kita konsisten hati-hatinya. Jangan sampai kecolongan, nanti kumat lagi. Kalau kumat biasanya 3-4 hari badan agak meriang, perut nggak enak lagi, seperti itu. Terus makanan ini sampai kapan kita memantang? Nah, kalau diurutkan betul sebenarnya banyak betul. Nah, tapi yang kira-kira memang agak tidak enak di lambung ya, ini tadi yang saya bilang tadi. Nah, seperti juga kalau buah ya, ini buah selain durian tadi juga keluarga sitrus, jeruk, jenis-jenis jeruk. Itu semua model jeruk biasanya tidak nyaman di lambung. Dan minuman apa buah-buahan tadi yang mengandung vitamin C tinggi. Ya jeruk tadi, terus jambu batu, itu agak pedih di perut. Terus minuman yang biasanya kan ada yang kemasan kecil itu vitamin C itu nggak enak di perut, dia pedih sekali. Itu kalau mau konsumsi itu nanti kalau sudah sembuh, lebih baik makan buah-buahan yang nyaman-nyaman saja dulu lah di lambung. Jadi perlu kita perhatikan juga posisi pencernaan kita ini, jangan sampai kita penasaran betul sama makanan. Mungkin saya kemarin makan sambal nggak apa-apa, sekarang saya coba makan lagi, besok dicoba lagi terus. Kalau memang belum sembuh positif kambuh. Jadi kalau memang udah yakin sembuh, ya insya Allah nggak kambuh. Walaupun kadang-kadang masih sensasi sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting kalau ada sensasi, Anda harus tahu bahwa oh itu hanya sensasi GERD saja, bukan penyakit yang lain. Maka Anda akan merasa tenang. Misal kembung, habis makan gorengan ini, kembung nggak enak, aduh sesek, perutnya bung bung bung. Nah itu santai saja. Ini cuma sensasi dari asam lambung, bukan penyakit lain. Nah, semakin Anda tahu seperti itu, Anda akan semakin tenang. Semakin Anda tenang, akan semakin cepat normal. Cepat netral asam lambungnya. Terus, Anda memantang makanannya seperti ini tadi, posisinya ketika memang lagi parah-parahnya tadi, lagi kambuh-kambuhnya. Yang perlu Anda makan yang rebus-rebusan tadi. Nah, itu untuk membantu supaya luka yang ada di lambung ini cepat sembuh. Jadi jangan sudah luka, makan makanan yang terlalu asin. Namanya asin pasti banyak mengandung garam. Luka dikasih garam, waduh rasanya nggak karuan. Itu logikanya. Nah, oke saudaraku, ini masalah makanan ya, ya perlu dijaga. Terus simak video ini, ikuti channel ini dengan cara subscribe karena memang subscribe Anda penyemangat saya untuk terus berbagi. Jika ada salah kata, ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Karena itu memang mutlak kesalahan saya dan kepada yang kuasa saya mohon ampun. Kalau memang ada benarnya dan itu bermanfaat untuk Anda, bersyukurlah itu memang datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Oke saudaraku, simak video selanjutnya. Jangan lupa like-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.